Oke, selamat pagi anak-anak. Eh, Semoga kalian tetap sehat ya. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang di mana ini perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bapak Guru akan menceritakan bagaimana dulunya bangsa Indonesia ini menuju kemerdekaan. Dari yang pertama itu yang pertama sekali itu yang tentang Bapak Guru akan menceritakan di mana bangsa-bangsa Eropa itu yang datang ke Indonesia, mulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, Inggris, dan juga bangsa apa ya? Bapak juga lupa. Yang pertama itu dari bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1911, di mana bangsa Portugis ini ke Malaka lalu ke Maluku. Tujuan dari bangsa Portugis ini datang ke Indonesia yang pertama itu perdagangan dan menyebarkan agama. Terus yang kedua itu dihalau oleh perlawanan rakyat Senopati dari kesultanan Ternate ya, di mana ini bangsa Portugis ini dihalau oleh lalu melakukan perlawanan oleh bangsa Indonesia, yaitu dari rakyat seperti dari Kesultanan Ternate ya, sehingga perdagangan dan menyebarkan agama dari bangsa pada saat menjajah Indonesia dari bangsa Portugis ini ada kewalahannya karena ada perlawanan dari rakyat seperti dari Kesultanan Ternate ini. Terus yang kedua adik-adik, bangsa yang kedua itu menjajah bangsa Indonesia itu yang kedua itu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini tiba di Maluku ya, langsung di Maluku tidak lama setelah bangsa Portugis. Terus terlibatnya konflik dengan bangsa Portugis ditengahi oleh penjajahan Saragossa ya pada tahun 1529. Terus yang ketiga bangsa Belanda atau VOC, itu kata lainnya itu VOC, di mana di sini bangsa Belanda ini datang pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ya, Cornelis de Houtman, sehingga bangsa Belanda ini datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini ya. Terus bangsa Belanda ini juga mendirikan VOC, di mana VOC ini artinya Verenigde Oostindische atau bukan atau lagi. Itu tadi pengertian dari VOC ya. Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1602. Lalu bangsa Belanda menguasai banyak wilayah dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Oke, baik anak-anak, bangsa Belanda ini juga datang ke Indonesia itu dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini terus terang saja adik-adik memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah ya. Itu makanya itu bangsa-bangsa asing itu atau bangsa seperti Belanda ini datang ke Indonesia ini guna untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Terus lalu setelah bangsa Belanda itu menjajah Indonesia, lalu mereka ini VOC ini dibubarkan pada tahun 1799 ya. Terus yang keempat, bangsa yang menjajah Indonesia, bangsa yang keempat adalah ada bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini mendatangi Indonesia pada abad ke-17. Pada abad ke-17 ya. Inggris ini mendirikan ada istilahnya EEC atau East India dan Company. Terus yang ketiga itu Inggris juga pernah menguasai sebagai wilayah seperti Bengkulu. Sehingga Inggris ini menguasai wilayah yang ada di Indonesia itu ada dia antara lainnya itu seperti
Bengkulu ya, tetapi kala pengaruh dari Belanda. Bangsa Inggris ini menjajah wilayah Indonesia seperti Bengkulu ini, memiliki apa namanya kala ya, bukan kala dalam arti mengalah perang, bukan, tapi kala dalam bentuk pengaruh dari Belanda ini tadi yang sudah menjajah Indonesia sebelum bangsa Inggris ini. Mereka ini dikalahkan oleh Belanda. Terus akibat dari keempat bangsa ini, akibat kedatangan dari keempat bangsa ini, bangsa Eropa ini, adanya terjadinya monopoli perdagangan oleh bangsa asing. Yang kedua, rakyat mengalami penindasan dan kerja paksa. Oke, baik anak-anak, kerja paksa ini dia dalam pada saat Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing ini ya, terutama Belanda ya kalau tidak salah, terutama Belanda, bangsa Indonesia itu adanya kegiatan kerja paksa yang dilakukan oleh yang atau dalam bentuk penyiksaan ya yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini. Jadi dulunya itu Indonesia itu dijajah melalui apa namanya memberikan kerja kepada bangsa Indonesia, tapi tidak digaji ya, atau tidak, dalam bahasa kita itu tidak memiliki upah ya yang diberikan oleh bangsa asing ini, terlebih khusus bangsa Belanda, seperti bangsa-bangsa yang menjajah ya. Nah, terus latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa ini ya, yang pertama itu mereka ini mencari rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia. Itu adalah yang pertama, tujuan mereka menjajah bangsa Indonesia. Terus yang kedua, setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1953, jalur dagang dari Eropa ke Asia ditutupi oleh Turki Usami, sehingga mereka mencari jalur laut baru ke timur. Nah, jadi pada saat mereka dijajah itu jalur dagang dari Eropa ke Asia itu ditutupi ya, sehingga mereka ini mencari jalur laut, mencari jalur laut baru ya, mencari jalur baru tepatnya ke arah timur. Terus yang ketiga, motivasi kedatangan mereka dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Gold artinya mencari kekayaan, dalam artinya itu mereka mencari rempah-rempah ya untuk diekspor atau untuk dijual ya. Yang kedua itu glory, mencari kejayaan dari wilayah jajahannya. Oke, baik. Jadi di sini mereka menjajah Indonesia itu untuk mencari nama ya, untuk mencari kejayaan di wilayah di wilayah yang mereka jajah, tepatnya di Indonesia ini. Yang ketiga itu dampak penjajahan dari perlawanan berbagai aspek. Yang pertama dari aspek sosial. Dampak penjajahan yang kedua, yang pertamanya itu masyarakat terbagi dalam kelas sosial, bangsawan, rakyat jelata, dan penjajahan di atas segalanya. Yang kedua, rakyat diperlakukan tidak adil dan dipaksa kerja tanpa ada upah. Yang ketiga, terjadinya keseimbangan sosial antara penjajah dan pribumi. Jadi di sini bangsa Indonesia ini dibagi ya menjadi masyarakat terbagi dalam kelas sosial yang ada rakyat jelata. Rakyat jelata di sini adalah rakyat yang sangat dikategorikan sangatlah miskin atau sangatlah tidak dihargai ya. Jadi di situ ada kelas bangsawan, ada penjajahan di atas segalanya. Oke, yang ke dampak perlawanannya itu yang pertama, masyarakat mulai bersatu. Jadi pada saat mereka melakukan penjajahan, Indonesia sudah berpikir begini, bagaimana ya cara kita supaya kita bisa melawan penjajah ini. Itu yang dipikirkan dari benak yang ada pada saat itu dari bangsa Indonesia. Yang pertama itu mereka mulai bersatu, bergotong royong untuk melawan penjajah ini tanpa membedakan suatu daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial. Jadi di sini mereka ini mulai sadar tentang bagaimana pentingnya tingkat kesadaran terhadap keadilan sosial. Terus yang kedua, dari segi budayanya. Dampak penjajahan yang pertama, beberapa budaya lokal mengalami tekanan dan hilangnya karena pengaruh budaya asing. Jadi di sini kedatangan budaya asing ini mempengaruhi budaya-budaya lokal. Seperti contohnya
Contohnya saat ini kita saat ini mengalami karena kedatangan budaya asing seperti bule-bule atau turis-turis yang datang ke Indonesia ini, sehingga menyebabkan budaya lokal yang ada di Indonesia ini semakin bukan hilang istilahnya, mulai pudar ya, karena kedatangan dari bangsa asing ini tadi. Terus yang kedua, dampak lokal seperti senjata tradisional, tarian perang, dan adat istiadat. Jadi dulu itu Indonesia itu pada saat melakukan penjajahan itu tidak menggunakan istilah senjata api yang sekarang itu, seperti ada senjata sekar, MP40 atau apa segala macam itu. Mereka dulu itu menggunakan tombak yang berasal dari, yang terbuat dari bambu. Jadi dari segi pendidikannya budaya hanya untuk anak-anak bangsawan di kalangan tertentu. Jadi dulu itu anak-anak pendidikan itu pada saat Indonesia dijajah itu, yang boleh mengikuti pendidikan itu hanyalah anak-anak dari bangsawan atau anak-anak yang seperti yang kita saat ini, anak orang kaya ya, anak-anak orang kaya itu yang diperbolehkan untuk untuk bisa melakukan pendidikannya. Kalau rakyat miskin itu tidak boleh, tidak diharuskan, tidak boleh mengikuti pendidikan. Oke. Terus munculnya tokoh, terus dari pendidikannya, dampak perlawanannya itu munculnya tokoh-tokoh perjuangan pendidikan, misalnya itu Ki Hajar Dewantara. Jadi dulu di situ pada saat dijajah muncul adanya tokoh pendidikan yang ada di Indonesia seperti yang kita kenal saat ini, adalah tokoh Ki Hajar Dewantara. Jadi dia ini berperan sangat penting sekali bagi pendidikan kita saat ini. Jadi dia dulu itu dia sekalian memberikan pendidikan, tapi tidak pandang bulu dia memberikan pendidikan, baik itu orang miskin maupun itu orang kaya, sama saja. Dia tidak pikir-pikir supaya sama seperti yang dilakukan oleh penjajahan tadi, hanya untuk orang bangsawan saja. Tapi Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan. Berdirinya Sekolah Nasional untuk membebaskan bangsa dari kebodohan. Jadi dulu di situ mungkin Ki Hajar Dewantara dulu dia membangun sebuah sekolah supaya bisa bangsa Indonesia itu merasakan bagaimana hidup dalam berpendidikan. Terus yang keempat ada dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi, dampak penjajahannya itu sistem tanam paksa ya, atau cultural telsel ya, dan monopoli membuat rakyat miskin. Hasil bumi diambil penjajah, rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. Pajak tinggi dan kerja paksa memperberat rakyat. Dampak perlawanannya itu melawan mengganggu sistem ekonomi penjajah, mendorong rakyat untuk mandiri dan tidak tergantung pada penjajah. Yang kelima, nasionalisme. Dampak penjajah, awalnya rakyat belum bersatu, perlawanan bersifat kebedaeraan. Dampak perlawanannya itu perlawanan membangkitkan semangat persatuan nasionalisme. Jadi Indonesia itu ada rasanya nasionalisme ya. Yang ke perlawanan fisik, perlawanan bersenjata. Yang ke tokoh daerah ada di situ, ada Sultan Hasanuddin pada tahun 1666 sampai 1669 melawan Belanda. Jadi dia ini Sultan Hasanuddin ini dari Makassar ini melawan monopoli dagang Belanda di Makassar. Yang kedua itu perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 melawan Belanda, dengan tujuannya itu perang besar akibat penindasan dan pemasangan jalan di tanah leluhur. Jadi mereka ini melawan ya. Terus yang ketiga itu Kapten Patimura yang dari Maluku 1817 melawan Belanda, memimpin rakyat Maluku melawan Belanda karena penindasan. Yang ketiga itu
Teuku Umar dan Cut Nyak Dien atau di Aceh 1873 sampai 1904 di Belanda. Perang Aceh berlangsung lama dan sengit. Yang kedua perang Imam Bonjol, perlawanan melalui organisasi. Yang ketiga itu peristiwa proklamasi. Jadi dapat peristiwa proklamasi itu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Ya. Jepang mulai kalah dari sekutu Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Jadi yang keempat itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok di mana itu golongan muda Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu dari penjajah sekutu, yaitu bangsa Jepang. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah cerita singkat tentang bagaimana perlawanan dari bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Sekian dan terima kasih.